Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan ngetes lagi, tapi di sini videonya singkat aja. Kita bakal ngetes ke performanya doang, dan kali ini kita bakalan pakai fan cooler ya. Ketiga handphonenya kita pakai fan cooler, dan ini ruangan aku juga pakein AC. Nah, jadi bisa lihat di sini tuh dingin banget itu. Ya 25 derajat ya. Dingin banget. Nah, jadi kita lihat ketiga handphone ini kalau dipakai fan cooler dengan ruangan yang sangat dingin, kira-kira gimana nih? Apakah tetap di limit apa nggak di limit lagi ya karena dingin? Nah, kita langsung aja cobain. Nah, seperti biasa di sini tuh ada Infinix GT20 Pro dengan RAM 12GB, internal 256GB dengan chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Ini ada Poco X7 Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra, RAM 12GB, internal 512GB, dan Poco F6 sama 12512 tapi pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. Kita langsung cobain. Seperti biasa kita ke tentang telepon. Di sini tuh menggunakan XOS 4GT versi 14.0.0 menggunakan Android 14, dan untuk RAM-nya nggak aku tambahin virtual RAM ya, RAM-nya 12GB. Dan ini Poco X7 Pro dengan HyperOS 2.0.3, Android 15 ya, update keamanan 2025 bulan 1. Nah, ini tuh update yang terbaru ya, yang kemarin aku ada upload, yaitu HyperOS 2.0.100 dengan Android 15, update keamanannya 2025 bulan 2. Nah, jadi kedua handphone ini udah Android 15 dan ini masih Android 14 ya, sama-sama RAM virtualnya aku matiin semua. Seperti biasa diawalin dengan AnTuTu benchmark. Bisa lihat nih hasil terakhir skor yang udah kita capai kemarin waktu pas nggak pakai fan cooler. Nah, di sini tuh aku udah nyiapin yaitu ketiga fan cooler. Yang pertama ini fan cooler GT29 yang dia sebenarnya tipenya yang pakai magnet ya. Terus ini tuh fan cooler FlyDigi Watchwing 2 Pro. Yang ini tuh udah versi pakai Bluetooth, ada aplikasinya. Jadi dia kalau mau setelan tertinggi dia wajib disetting dulu. Tapi ini tuh terakhir kemarin aku buat settingan tertinggi. Nah, ini ada fan cooler X65 ya. Nah, ini tuh lumayan kencang juga nih. Biasanya dari ketiga ini paling kencang, paling dingin ya. Nggak kencang sih, paling dingin gitu. Nah, kita langsung aja aktifin ya. Ini tekan, yang ini cara settingnya tekan 1, 2, 3. Nomor 3 udah paling kencang, kalau tekan sekali lagi mati. Nah, yang ini juga nih 1, 2, 3. Oh, yang keempat dia mati ya. Jadi 1, 2, 3. Dan yang ini cukup geser aja gini, dan settingan paling kencangnya nih. Tuh, ini paling kencang suara anginnya. Nah, ini aku arahin ke bawah, nanti waktu pas tes juga aku arahin ke bawah gini. Karena kalau misalnya begini, ini isapan anginnya nggak bakalan keisap ya, soalnya ketutup gini ya. Nah, makanya jadi seperti ini. Nah, kita cek ya, dari yang pertama ini tadi kita hidupin, dinginnya udah seberapa derajat. Bisa lihat udah minus 1 derajat coy. Minus 2 derajat. Wah, dingin kali. Minus 2 derajat. Untuk FlyDigi ini kurang panas, kurang dingin ya, 10 derajat. Tapi 10 derajat itu sebenarnya udah dingin juga ya. Misalnya nih, udah sampai berembun 10 derajat. Fan cooler X65 udah sampai macam ada keluar beku tuh. Woi, 0,3 derajat. Nah, ini FlyDigi udah sampai 7 derajat ya. Udah sampai 7 derajat nih, lumayan dingin juga. Nah, si FlyDigi ini aku bakalan pasangin ke handphone Infinix GT20 Pro aja ya, biar aja lah ya. Yang dikasih ke Infinix GT20 Pro aku bakal pasang seperti ini, karena mengingat Infinix GT20 Pro ini nggak di limit coy ya. Nah, kedua handphone ini dikasih yang paling dingin. Nah, ini ya, karena biar nggak di limit gitu. Nah, ini. Jadi kedua handphone ini pokoknya aku kasih agak sedikit fan cooler yang lebih dingin. Sebenarnya ketiga-tiganya sih udah dingin ya. Nah, ini bakalan ditempel gini sih, soalnya dia nggak ada magnetnya. Beda sama handphone iPhone ya, ini iPhone 15 misalnya nih. Tuh, nempel tuh, tuh. Ini aku lepasin tuh. Enaknya di iPhone itu. Nah, ini jadi kurang lebih seperti ini nih pemasangannya ya. Kita langsung aja uji coba. Ini bakalan pakai mode Ultimate dan ini bakalan pakai mode Ultimate. Nah, kita langsung aja tes ini uji sekarang. Ya. Nice, ini handphone ini. Oke, kita tungguin aja ya ini sampai selesai. Ini semuanya lagi berjalan nih coy. Tuh, lagi berjalan. Kita cek di sininya, jadi di sini bisa panas nih. Ini 30 derajat ya, 29, dan ini 28,8, dan di Infinix lebih agak panas ya, 30. Emang Infinix ini agak lebih panas. Oke, di handphone Poco F6 udah selesai ya. Dan bisa lihat panasnya tadi mentok di 31 derajat, dan kalau kita di tengah-tengah sini tuh dingin banget di 26 derajat ya. Hasilnya 1.500.000.
lebih tinggi dibanding yang kemarin. Bisa lihat meningkatnya di 6,2 derajat, dari 27,8 sampai 34 turun lagi ke 32. Nggak nyentuh 35 pun nggak nyentuh. Ini kalau pakai fan cooler kurangnya 7% pakai mode V-Forma. Untuk Infinix GT 20 Pro udah kelar ya, hasilnya di 922.000. Untuk panasnya cuma mentok di 37 derajat. Untuk belakangnya 32 juga ya. Nah, bisa lihat di sini tuh panasnya dari 31 derajat sampai 32 derajat. Ini karena penyimpanannya udah mau penuh, jadi dia katanya sih kurang optimal ya, tapi hasilnya kurang lebih aja. Dan yang jelas baterainya kurang 7%, meningkatnya cuma di 1 derajat. Kita lihat Poco X7 Pro. Untuk panasnya mentok di 34 derajat, untuk belakangnya di 33 ya, hampir 34 juga. 1.600.000 dong. Awalnya cuma 1.400.000 ya. Nah, kita bisa lihat 1.600.000. Panasnya dari 2,6 sampai 31 ya. Dan baterainya berkurang 1%. Ini 7% berkurangnya. Dan yang ini tadi 7% juga kalau nggak salah. Nah, ini berkurangnya cuma 1% doang, coy. Aduh, gila. Ini beda banget ya pemakaian baterainya kalau lagi dingin ya. Nah, bisa lihat nih, baterainya nggak tembus sampai 35 derajat pun nggak tembus, coy. Dan hasil tertingginya bisa kita lihat di lebih tinggi di Poco X7 Pro. Oke, bisa kita lihat semuanya udah mau selesai. Sebelum mau selesai, kita cek dulu untuk panasnya. Ini mentok 38 derajat dan ini sampai 42 derajat loh. Gila. Untuk Infinix, nah 34 derajat. Kita buka dari yang panas dulu. Udah kelar nih, tuh. Nice ya. Kita letakin. Cek dari yang pertama yaitu suhunya. Ini suhunya di 40 derajat. Ini depannya nggak panas banget nih, 40 derajat juga. Ini 37 derajat. Oke, nice. Nah, kita bisa lihat untuk hasilnya. Ini tiga-tiganya nggak ada yang berhenti karena emang pakai fan cooler, jadi dia harusnya aman lah ya. Bisa lihat di sini tuh paling tinggi 302, tinggi banget loh. Ini 313, ini 365. Padahal kemarin itu waktu kita cek handphone ini tuh rendah banget. Bisa lihat nih, awalnya rendah, terus tinggi, terus turun. Nah, di kedua handphone ini tetap di limit ya. Kita lihat di sini, ini tuh rapi banget, naik turunnya. Ini juga di limit, tapi nggak begitu rapi. Ini rapi banget nih. Dari pertama 313, habis itu turun nih, naik lagi, mungkin agak dingin, turun lagi, naik lagi, coy. Nah, untuk di Poco F6 dia awalnya mungkin di beberapa menit ini ya nih, lancar nih 365, baru nggak ada lagi naik-naik lagi, coy. Langsung turun terus ya, 320 dan paling rendahnya 297. Nah, jelas untuk minimalnya di sini tuh paling sini ya 231, ini 251, 297. Rata-rata 261, ini 266 dan ini 320. Di kedua handphone ini untuk stabilannya sama-sama ya kalau kita pakai fan cooler. Nah, bisa kita lihat di sini tuh udah berjalan di loop 9. Nah, kita cek untuk panasnya 43 derajat, hampir 44 derajat ya. Ini 44 derajat, 43 derajat pakai fan cooler. Nah, ini untuk belakangnya ya. Ini untuk depannya kita susah ngetesnya. Kurang lebih segitu juga ya. Belakangnya soalnya panas juga nih, coy. Nih, ini nggak aku lepasin, aku pegangin gini. Ini kita cek untuk panasnya 44,6, coy, ya, hampir 45 derajat. Infinix GT 20 Pro. Kita cek untuk panasnya 45 derajat, coy. Ini gila sih. Tuh, 45 derajat pakai fan cooler padahal. Tapi belakangnya ya, kalau kita cek ya belakangnya ya, ini cuma di mentok di 39 ya. Nah, ini untuk belakangnya 44, hampir 45 derajat tadi. Tuh, 44 dan belakangnya yang ini 43. Oke, setelah aku cek ternyata udah selesai ya. Nah, oke, kita cek bersama-sama untuk panasnya. Ini kayaknya udah agak lama sih siapnya ya. Nah, kita lihat untuk panasnya di sini di 42 derajat, ini di 41 derajat dan ini bener nih 40,5. Iya bener 40,5, 40,6 derajat. Dan bisa lihat untuk stability-nya paling tertinggi yaitu di handphone Infinix GT 20 Pro karena memang dia bener-bener no limit. Jadi bisa lihat nih rata. Di 6374 paling tertinggi, paling rendahnya cuma 6335. Bedanya cuma berapa itu? Dikit doang. 99,4% untuk stability. Dan untuk di sini Poco X7 Pro ini 11.988 dan lowless-nya di 10.256. Kalau kita cek dari video sebelumnya itu mentok 6.000 atau 8.000, itu memang anjlok parah sih.
Nah, ini dikit banget ini. Di loop kedua dan loop ketiga nih. Nih, menurunnya nih. Nah, pertama kali dia mungkin dingin banget, baru agak panas dan lumayan agak di limit ditahan, tapi karena pakai fan cooler jadi dia masih bisa nge-push performanya tuh. Nah, di handphone ini juga nih 93,5% lebih tinggi sedikit dibanding ini. Karena di sini tuh untuk base load-nya rendah nih 11.100. Ini kan 11.900, ini rendah 11.100, makanya stability-nya agak tinggi ya. Di loop 1 ke loop 2 dia langsung merendah dan langsung turun. Nah, jadi di sini tuh with lab stress test bisa ya kalau pakai fan cooler, tapi tetap aja kayak macam di ya limitin, tapi oke lah, bisa nembus sampai selesai ya. Nah, terus untuk EVS dalam game gimana? Nah, aku udah cobain 3 game karena menurut aku 3 game ini kemarin terakhir itu ada beberapa handphone yang di limit. Nah, bisa lihat untuk hasilnya nih ya. Ini aku nggak tunjukin lewat gambar lagi, langsung di handphonenya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk Infinix GT20 Pro aku main pakai fan cooler itu malah aneh banget. Dia stabil banget ya. Malah untuk panasnya nih meningkat cuma dikit banget, nggak nyampe 35 derajat, 33 derajat ya. Nggak panas banget memang. Waktu pas di lobby dia bisa 120 fps, tapi pas waktu main game EVS-nya nggak nyampe 120. Anehnya cuma mentok di 110, 105 gitu ya nih. Misalnya nih, tapi stabil 110, 105 ya. Nah, 110, 105 itu untuk main game Mobile Legends menurut aku juga udah lancar ya. Masih di atas 90 fps, udah lancar. Nah, untuk di Poco X7 Pro ini lancar banget sih. Dan untuk panasnya bisa kalian lihat, mentoknya paling tingginya di 35 derajat, 36, 120 fps rata nih dari awal-awalnya. Welcome to Mobile Legends nih yang ngedrop banget sampai 0 fps tuh. Terus mainnya lancar. Nah, ini waktu pas turun banget nih udah selesai, kita pindah ke lobby nih. 120 fps lancar. Poco F6 yang sebelumnya mentok di 90 fps di sini juga lancar. Titik terpanasnya kok dari cek dari sini sih 35 derajat. Dan bisa lihat untuk EVS-nya nih dari Welcome to Mobile Legends sampai main ini masih tergolong lancar. 120 fps. Untuk ketiga handphone ini sama-sama enak dan lancar banget memang. Kalau pakai fan cooler itu memang enak banget. Dan fan cooler yang aku pakai itu fan cooler ini ya, karena ini fan cooler yang lebih dingin dan dia menjepit, lebih enak dipakainya. Nah, untuk Genshin Impact aku mainnya sebentar aja, mungkin sekitar 12 atau 13 menit. Bisa kalian lihat di Infinix GT20 Pro ini 30 fps waktu pertama kali masuk kan settingannya 30 fps. Aku naikin ke 60 fps, bisa kalian lihat nih. Nih ya, rata di 60 fps kan, kadang ngedrop, naik, ngedrop lagi, kadang ke 45, 40, naik lagi, ngedrop lagi. Terakhirnya nih ya agak-agak ngedrop ya, mungkin karena udah mulai panas. Tetap panas juga sih, walaupun kalau kita cek di sininya panasnya cuma di 41, 42 derajat, tapi waktu aku tembak lumayan panas. Nah, bisa lihat untuk di Poco X7 Pro di sini tuh lebih lumayan stabil di 60 fps. Nah, ini terakhir nih ya, ini sama kayak ini. Di terakhir kita di dalam laut. Bisa lihat di dalam lautnya masih lumayan stabil ya. Kadang-kadang kok drop pun ke 50, 55. Ya jarang sih, 40 tuh sekali titik doang gitu. Terus untuk ngedrop banget ini waktu pas kita pindah ya, teleportasi. Dan untuk panasnya di sini tuh nggak panas banget di 39 atau hampir 40 derajat. Nah, untuk Poco F6. Nah, Poco F6 anehnya di sini tuh nggak karu-karuan. Malah baru main 5 atau 6 menit aja ini tuh udah agak-agak di limit gitu ya. Pakai fan cooler loh. Dan bisa lihat untuk di sini ya panasnya cuma 37, 38 derajat. Tapi anehnya nih terakhir nih di dalam laut bisa lihat nih. Ngedrop juga coy ya. Ngedropnya nggak rendah-rendah banget sih ke 45, 48, 49, 50 ya. Tapi bisa lihat grafiknya. Di sini malah cakepan Poco X7 Pro untuk grafiknya. Pakai fan cooler. Nah, ini tuh game yang paling gila sih ya. Wuthering Waves. Nah, bisa lihat dari awal-awal 30 fps waktu pas begitu masuk, terus aku buat settingan 60 fps. Bisa lihat ini 60 fps bentar aja naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini tuh yang turun parah hampir 30 fps ini waktu aku di kota yang pakai tarik jaring sit gitu ya. Nah, ini ya 30 fps. Dan aku coba berantem seperti ini, naik, turun, naik. Nah, jadi panasnya sampai 40 derajat, tapi hasil grafiknya seperti ini. Kalau misalnya lagi jalan-jalan santai, nggak lagi berantem-berantem, dia bisa sampai 60 fps. Kalau lagi berantem-berantem dia ngedrop ya ke 37, 38, 40. Tapi ingat, game Wuthering Waves ini di rata kanan, ini semua settingannya rata kanan. Di settingan rata kanan dengan dapat EVS seperti ini tuh udah keren loh. Nah, untuk Poco X7 Pro bisa lihat panasnya sampai 40 derajat dan awal-awal 30 fps, habis itu aku setting naikin dan bisa lihat nih. Naik dia tuh. Kalau ngedrop pun paling ke 50, 40 fps ya. Nggak anjrok-anjrok banget. 40, 50 dan bisa lihat di sini dia lebih stabil dibanding Infinix GT20 Pro, tapi dia di limit juga di akhir-akhir nih. Nah, ini di limit juga di akhir-akhir ya. Di limit di 45 fps, mungkin 40 atau 45 fps. Di limit juga tuh ya. Padahal pakai
fan cooler loh. Nah, untuk Poco F6 bisa kita lihat di sini Poco F6 nih. 60 fps di awal-awal ya, karena memang udah settingan bawaannya 60 fps karena sebelumnya kita cobain di 60 fps dan misalnya nih turun, naik, turun sama kayak Infinix GT20 Pro tapi lebih parahan di sini lagi. Nah, ini kalau lagi war-war seperti ini. Nah, ini kalau lagi lompat-lompat ya, kalau lompat sana, lompat sini ini seperti ini. Poco X7 Pro waktu lagi lompat-lompat itu nggak separah itu, nggak separah handphone ini dan handphone ini. Bisa lihat lebih lumayan stabil waktu lompat-lompat. Nah, ini waktu pakai jaring kesana kemarinya bisa lihat nih, hancur banget. Dan kita pindah jalan-jalan lancar waktu pas war-war nih agak-agak ngedrop nih ya. Agak ngedrop ke 30, 40 nih. Waduh, kacau banget. Nah, ini waktu pas turun ini banget, aku lupa ngestopin EVS meter di scenes-nya, makanya dia di 0 fps. Nah, sedikit info tambahan, jujur aja waktu pas main Genshin Impact di dua handphone ini, Infinix GT20 Pro dan Poco X7 Pro, aku nyaman banget ya. Sangat-sangat nyaman banget. Dan waktu pas aku coba Poco F6 memang bener-bener nggak nyaman. Mungkin buat kalian yang punya Poco F6, nggak ada handphone lain, atau nggak sebelumnya nggak upgrade, atau nggak pindah dari handphone lain, atau nggak punya, pokoknya nggak punya perbandingan untuk handphone lain, aku ngerasa mungkin kalian nggak begitu ngerasain sih. Kalau main Genshin Impact tuh nggak enak banget, patah-patah coy. Ya kayak macet-macet gitu, kayak ngerasa macet-macet. Nah, jadi begitu setelah aku pakai kedua handphone ini, itu emang lancar banget ya. Jadi 60 fps-nya itu berasa banget lebih lancar ya. Experience mainnya itu lebih enak dibanding Poco F6 untuk Genshin Impact, aneh banget. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu kita udah tes, yaitu di ketiga handphone ini pakai fan cooler. Nah, karena banyak banget yang kemarin nanyain, "Bang, coba pakai fan cooler." Nah, ini dah aku cobain pakai fan cooler. Nah, kelebihan dan kekurangannya pakai fan cooler. Kelebihannya mungkin kalian udah tahu lah ya, udah pasti handphone nggak panas dan juga bisa nge-push performa aslinya, nggak di limit gitu ya. Bahkan di kedua handphone ini yang sebelumnya kita tes di limit, ini nggak di limit, jauh lebih lumayan lancar lah dibanding yang kemarin. Nah, kekurangannya kalau kalian pakai fan cooler yang seperti ini, ya yang modelnya dingin gini, kalian wajib mainnya itu dekat sama colokan charger atau colokan listrik. Karena ini tuh dicolok terus di listrik. Ya, jadi kalian nggak bisa main-main di luar. Ya paling kalau main di luar ya wajib pakai powerbank. Powerbank pun minimal ya kecepatannya itu 20 watt. Karena kalau di bawah 18 watt, ini kurang full performa untuk speed nomor 3-nya. Biasanya aku langsung nge-push di settingan nomor 3 yang di paling kencang gitu. Ada juga sih tipe fan cooler yang seperti dapat dari Nubia Neo 2 5G tuh. Nah, itu dia kan angin doang, nggak ada kayak padnya gini, angin doang. Nah, itu pakai baterai, jadi nggak perlu dekat colokan charger, tapi memang anginnya nggak kencang ya. Kurang efisien lah, mungkin efisiennya kalau dibanding ini mungkin cuma 20-30% aja. Kalau misalnya ini efisiennya 100% itu paling cuma 40-30% aja, nggak begitu efisien. Emang yang seperti ini yang efisien ya, karena dia bener-bener dingin ya. Bisa lihat tadi, sampai minus 2 derajat, bener-bener dingin. Nah, buat yang pengen beli fan cooler ini, nanti aku kasih di link di deskripsi untuk link pembeliannya ya. Nah, jadi menurut aku pribadi memang kekurangannya pakai fan cooler sih cuma itu doang sih. Kalian wajib ke tempat atau di rumah atau di kamar atau di mana yang bener-bener ada colokan chargernya, lagi santai ngegame, itu baru bisa. Karena kalau kalian pergi keluar-keluar bawa fan cooler ya cari tempat colokan juga untuk maininnya ya. Nah, oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Gimana pendapat kalian untuk main game atau ngetes kali ini pakai fan cooler? Nah, udah puas kan kalian? Kita buat sesi yang pakai fan cooler juga sekarang. Nah, oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.